وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Dan iman kepada Allah telah kita sebutkan tidak akan sah kecuali beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada wujud Allah Ta'ala, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, dan wujud Allah bisa kita tetapkan dengan fitrah, bisa kita tetapkan dengan akal, kita bisa tetapkan dengan dalil syar'i, dan bisa kita tetapkan secara indera. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada sifat rububiyah Allah Ta'ala. Beriman kepada sifat rububiyah Allah Ta'ala, yaitu rububiyah itu maksudnya Allah sebagai Rabb. Kita meyakini Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan kita. Dan Tuhan itu, atau Rabb, bahasa Arabnya Rabb, Tuhan itu, kata para ulama mengatakan inti kalimat Tuhan itu 3. Inti kalimat Tuhan itu ada 3. Yang pertama menciptakan, kemudian yang kedua mengatur, kemudian yang ketiga memiliki. Berarti kalau kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, berarti kita meyakini Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah yang mengatur diri kita, kemudian yang ketiga Allah yang memiliki kita. Dan kita meyakini bahwasanya Allah bukan hanya Tuhan kita saja, tetapi Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan alam semesta itu adalah segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Maka segala sesuatu selain Allah, mereka adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Segala sesuatu selain Allah, maka Allah sebagai Tuhan mereka. Allah sebagai Tuhan, yaitu Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur mereka, dan Allah yang memiliki mereka. Sehingga Rabb, kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb itu memiliki 3 arti ini. Rabb memiliki 3 arti ini. Berarti Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memiliki, menguasai. Dan penciptaan Allah, demikian juga pengaturan Allah dan penguasaan Allah itu umum mencakup segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Maka segala sesuatu selain Allah maka dinamakan dengan makhluk. Sehingga yang ada wujudnya itu cuma 2. Yang ada wujudnya itu cuma 2. Yang pertama Khaliq, yaitu sesuatu yang wujud dan dia sebagai pencipta, atau sebagai makhluk, sesuatu yang wujud dan dia diciptakan. Berarti ada sang pencipta, ada yang diciptakan. Dan sesuatu yang ada itu hanya 2 itu. Tidak ada sesuatu yang ada tapi tidak ada yang mengadakan. Sesuatu yang ada itu tidak ada kecuali 2 kemungkinan ini. Dia yang mengadakan atau dia yang diadakan. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang di luar dari 2 ini, 2 kemungkinan. Maka segala sesuatu selain Allah, maka mereka adalah diadakan oleh Allah Ta'ala. Allah sebagai Tuhannya, yaitu diciptakan, diatur, dan dikuasai sama Allah Ta'ala. Dan itu mencakup segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, yaitu jasad kalian, wa ma ta'malun, dan amalan kalian. Berarti kalau kita sholat, kita puasa,
ada orang yang berbuat zina, minum khamar, berbuat dosa, amal yang mereka kerjakan itu pun makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Maka semua yang ada di alam semesta itu semuanya diatur oleh Allah Ta'ala, semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ini yang kedua yang harus kita yakini, bahwa Allah itu sebagai Rabb, Allah itu sebagai Tuhan, dan Tuhan memiliki 3 kandungan makna. Dan keyakinan ini, keyakinan Allah sebagai Tuhan, ini keyakinan yang sudah Allah fitrahkan dalam diri setiap orang. Maka dari itu keyakinan ini tidak memasukkan seseorang ke dalam surga. Keyakinan ini juga tidak memasukkan orang ke dalam Islam. Yaitu misalkan ada orang meyakini, kamu meyakini enggak Allah sebagai Tuhan? Saya yakin Allah sebagai Tuhan saya. Orang meninggal di atas keyakinan seperti ini, tidak ada jaminan bagi dia untuk masuk surga. Demikian juga orang meyakini bahwasanya Allah sebagai Tuhan, tidak jaminan dia masuk ke dalam Islam. Karena standar orang itu masuk surga, standar dia itu masuk Islam itu nanti bukan di rububiyah, tetapi di poin yang ketiga yang nanti akan kita sebutkan, hak Allah yang ketiga, itu kita jalankan atau tidak. Oleh karena itu Allah itu sebagai Tuhan, dan keyakinan Allah sebagai Tuhan hatta iblis pun mengakui. Iblis pun mengakui. Sampai diskusi antara Allah dengan iblis itu, iblis masih mengatakan Rabbi bima aghwaytani, Tuhanku. Iblis masih memanggil Allah dengan Tuhanku karena masih meyakini Allah sebagai Tuhannya. Sedangkan orang-orang yang tidak mengakui Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, apalagi sampai dirinya sendiri diangkat menjadi Tuhan, maka itu karena kesombongan dia. Walaupun hati kecil dia tetap tidak bisa mengingkari fitrah yang ada dalam hatinya. Fir'aun misalkan, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun juga mengatakan ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai manusia, saya tidak mengetahui ada sembahan bagi kalian kecuali aku. Yaitu Fir'aun menisbatkan dirinya sebagai Tuhan, menisbatkan dirinya sebagai sesembahan, tapi itu cuma kesombongan dia. Walaupun fitrah dia, hati dia tidak bisa mengingkari. Fir'aun pun percaya bahwasanya apa? Bahwasanya ada zat yang menciptakan Fir'aun. Kenapa Fir'aun sendiri nggak bisa menciptakan, menghidupkan? Nggak bisa. Oleh itu Nabi Musa ketika berhadapan sama Fir'aun, Nabi Musa itu tahu sekali bahwasanya Fir'aun itu hati kecilnya meyakini akan adanya Tuhan, tetapi karena kesombongan dia mengatakan dirinya Tuhan. Maka Allah Ta'ala berfirman wajahadu biha, mereka Fir'aun dan bala tentaranya itu mengingkari apa yang didakwakan sama Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, walaupun jiwa mereka, hati kecil mereka tetap meyakini benarnya yang disampaikan sama Nabi Musa. Zulman wa uluwa, karena kezaliman mereka dan karena kesombongan, kecongkakan mereka. Sampai Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun ketika berhadapan sama Fir'aun, Nabi Musa mengatakan laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wahai Fir'aun, saya tahu sekali itu. Kata Nabi Musa, saya sangat tahu ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard, bahwasanya kamu itu mengetahui, kamu itu meyakini, mengetahui bahwasanya yang menurunkan wahyu kepada kita dan para nabi dan rasul itu kecuali Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi. Basair, dan buktinya nyata sekali, kamu tahu sekali masalah ini. Wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura, dan saya melihat kamu hai Musa, hai Fir'aun, kamu nanti akan binasa. Yaitu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Fir'aun pun walaupun ketika dia sombong menisbatkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi hati kecil dia tidak bisa diingkari, tidak bisa dihilangkan fitrah dia. Sehingga nanti ketika mau mati, Fir'aun ketika mau mati sudah tenggelam, baru akhirnya dia itu sudah sadar bahwa kesombongan dia nggak ada harganya, kecongkakan dia, jabatan dia, prajurit dia sudah nggak ada manfaatnya karena sudah tenggelam di lautan. Setelah itu baru dia kembali kepada fitrahnya. Maka Fir'aun beriman kepada Allah yang diyakini sama Nabi Musa dan Bani Israel. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan al-ana wa qad asaita qablu. Wahai Fir'aun, apakah sekarang kamu baru meyakini fitrah kamu?
Sebelumnya kamu nggak percaya, kamu ngingkari dengan kesombongan kamu. Maka Allah Ta'ala mengatakan tidak akan diterima tobat kamu ya Fir'aun. Fal'ana nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Akan kami kekalkan jasad kamu ya Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang berikutnya. Yaitu menunjukkan bahwa Fir'aun yang sampai kekufurannya itu sampai parah seperti itu, hati kecil dia nggak bisa diingkari. Sampai akhirnya ketika mau mati, baru dia itu sadar akan fitrahnya. Setelah itu kembali kepada fitrahnya, tapi tidak diterima sama Allah Ta'ala. Demikian juga orang-orang kafir Quraisy yang nanti berperang sama Nabi Muhammad sampai ngusir Rasulullah dari Mekah, sampai akhirnya berperang, perang Badar, perang Uhud. Dengan demikian juga perang-perang yang berikutnya, sampai terjadi peperangan. Orang-orang Quraisy mereka dinamakan jahiliyah, bukan berarti mereka itu nggak tahu ketuhanan Allah Ta'ala. Orang kafir Quraisy itu sangat faham siapa Tuhan mereka. Mereka itu sangat faham sekali. Kalau ditanya siapa Tuhan kalian, mereka mengatakan Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Wahai Rasulullah, coba tanya kepada orang-orang kafir Quraisy itu, milik siapa bumi dan seisinya, dan apa saja yang ada di dalam bumi itu milik siapa? Jika seandainya kalian itu mengetahui, sayaquluna lillah, maka nanti mereka akan mengatakan bumi dan seisinya itu milik Allah Ta'ala. Qul afala tadhakkarun. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kenapa mereka itu nggak sadar? Mereka itu nggak ingat, mereka nggak bertobat. Ini pertanyaan pertama. Disuruh tanya, wahai Muhammad, coba tanya sama orang kafir Quraisy, siapa yang memiliki bumi dan seisinya, yang menciptakan, mengatur, dan yang punya bumi itu siapa? Maka mereka mengatakan Allah. Bumi itu yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang memiliki Allah Ta'ala. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanya lagi kepada mereka, wahai Muhammad, pertanyaan kedua, siapa Tuhan langit yang 7 dan Tuhan yang memiliki singgasana yang besar? Sayaquluna lillah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Tuhan langit yang 7 dan Tuhan arsy yang sangat mulia besar itu Allah Ta'ala. Qul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, kalau mereka jawab seperti itu, katakan kepada mereka, kenapa mereka enggak bertakwa? Mereka itu kenapa enggak menyembah Allah Ta'ala? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Coba tanya lagi kepada mereka, ya wahai Muhammad, tanya yang ketiga, siapa yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu, yaitu siapa yang memiliki segala sesuatu ini, wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dan dialah yang mengatur segala sesuatu dan tidak ada zat yang bisa mengaturnya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian itu sadar, kalau kalian itu mengetahui. Sayaquluna lillah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Yang mengatur segala sesuatu itu semuanya Allah Ta'ala. Qul fa'anna tusharun. Maka katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kenapa mereka tertipu dengan ajakan syaitan, dengan penyembahan kepada berhala seperti ini? Berarti apa? Menunjukkan orang-orang kafir Quraisy yang sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW sampai pengen membunuh, mereka pun meyakini, sadar bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan mereka. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Zuhruf ayat ke-9, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Jika seandainya engkau tanya kepada mereka, wahai Rasulullah, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Zuhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya juga kepada mereka, wahai Rasulullah, siapa yang menciptakan mereka, diri mereka itu siapa yang menciptakan, pasti mereka mengatakan Allah. Fa anna yufakun. Maka kok bisa kalian itu berpaling dari Allah Ta'ala? Berarti menunjukkan di sini, kalau kita baca lebih panjang lagi dalam Al-Quran banyak sekali, yaitu menunjukkan bahwa kepercayaan bahwa Allah sebagai Tuhan itu kepercayaan yang sudah Allah fitrahkan dalam diri setiap orang, sehingga semua orang fitrahnya seperti itu. Maka orang-orang yang kafir, mereka itu tetap meyakini Allah sebagai Tuhan.
Siapa yang mengingkari Allah sebagai Tuhan, maka mereka itu sombong secara zahirnya, walaupun isi hati mereka tidak bisa mereka hilangkan. Oleh itu Fir'aun yang parah seperti itu, tetap hati kecilnya masih meyakini Allah sebagai Tuhannya. Demikian juga orang-orang kafir Quraisy, ketika mereka itu menyembah kepada berhala sampai dijuluki sama Rasulullah dengan orang-orang musyrik, mereka pun masih meyakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan semua yang ada di alam semesta dan mengatur. Sedangkan berhala yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, tidak bisa menciptakan, tidak bisa mengatur, tidak bisa memiliki. Jadi kalau kita perhatikan di sini berarti apa? Berarti yang menjadikan orang-orang musyrik kafir Quraisy beda sama Nabi Muhammad bukan dalam masalah rububiyah. Dalam masalah keyakinan Allah sebagai Tuhan, antara orang kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad sama. Ini perhatikan ini. Jadi antara Nabi Muhammad dan orang kafir Quraisy itu sama-sama menetapkan Allah sebagai Tuhan mereka, yang menciptakan langit, bumi, menciptakan alam semesta, memiliki alam semesta dan mengatur alam semesta. Semuanya sama. Terus bedanya apa? Bedanya bukan dalam tauhid rububiyah. Bedanya bukan masalah hak rububiyah, tetapi yang membedakan itu masalah uluhiyah. Jadi masalah yang ketiga yang nanti akan kita sebutkan, hak Allah Ta'ala. Jadi intinya di sini kalau kita meyakini, kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita harus meyakini Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai Tuhan kita yang menciptakan kita, mengatur kita dan memiliki, menguasai kita. Itu hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa mengatur, tidak ada yang bisa memiliki kecuali Allah Ta'ala. Oleh itu, jika Allah sudah menetapkan, maka pasti akan terjadi walaupun semua manusia bersatu untuk melawannya. Sampai Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil, diberikan wasiat yang bagus sekali sama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, ya gulam, wahai anak, coba ketahui, yaitu ketahuilah, jika seandainya semua manusia mereka berkumpul untuk memberikan satu manfaat kepada engkau, la yanfa'uka illa ma katabahu Allahu laka, tidak mungkin bisa mereka memberikan satu manfaat kecuali yang sudah Allah tetapkan. Jika seandainya mereka berkumpul untuk memberikan kerusakan, madarat kepada engkau, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali dengan sesuatu madarat yang sudah Allah takdirkan menimpa kamu. Sehingga tidak akan bisa orang itu mengatur kamu. Semuanya di bawah pengaturan Allah Ta'ala. Oleh itu Allah sebagai zat yang menciptakan, dan penciptaan Allah itu dahsyat sekali. Kita kalau melihat penciptaan Allah itu luar biasa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa manusia tidak melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Dan diciptakan itu pas sesuai dengan kondisinya masing-masing itu. Sehingga Allah menciptakan kita, jasad kita sudah luar biasa. Allah menciptakan kita sempurna, dan manusia itu makhluk yang paling sempurna. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Nabi Adam, yaitu makhluk yang paling sempurna. Demikian juga Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan alam sesuai dengan kondisinya masing-masing. Onta, kenapa diciptakan seperti itu? Karena memang di padang pasir, sehingga postur kakinya beda sama kerbau di kita. Di Arab nggak ada kerbau, sehingga mereka nggak pernah tahu namanya kerbau. Di kita ada kerbau. Kenapa seperti ini? Di kita nggak ada unta. Demikian juga buah-buahan juga seperti itu. Kenapa diciptakan di sana itu buahnya seperti itu, di sini buahnya berbeda juga itu? Karena Allah itu penciptaannya pas, tidak ada kekurangan sedikit pun. Sehingga Allah menciptakan itu luar biasa. Setelah Allah menciptakan, Allah masih mengatur. Sehingga kita semuanya diatur sama Allah Ta'ala. Kita butuh apa? Kita butuh minuman, Allah atur. Sehingga diturunkan air hujan dari lautan, dipanaskan, kemudian uapnya naik ke atas langit, kemudian dibawa sama awan, sampai orang yang di pucuk gunung saja bisa dapat air itu. Itu siapa yang bagi air yang luar biasa dahsyatnya itu. Sampai kalau seandainya kering saja, yaitu kalau ada hutan kebakaran karena keringnya, untuk membuat hujan buatan itu sampai mahal sekali biayanya itu. Tapi subhanallah, orang di pucuk gunung saja dapat air itu. Padahal air itu karakternya kan turun ke bawah itu. Terus siapa yang bagi air? Sampai dari mana-mana mendapatkan air itu? Allah yang membaginya.
Demikian juga Allah tanggung rezeki kita, sehingga semua yang kita butuhkan, buah-buahan keluar tumbuh. Demikian juga makanan tumbuh juga, sehingga kita bisa memiliki semua yang kita butuhkan. Itu semuanya Allah, bukan, tidak ada sesuatu yang bisa memberikan seperti itu. Maka semua yang kita butuhkan Allah itu sudah melengkapi. Maka Allah Ta'ala sampai mengatakan dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, Allah telah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta, apa saja yang kalian butuhkan, itu semuanya dikasih sama Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika seandainya kalian menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa kalian itu menghitungnya. Berarti apa? Berarti Allah itu menciptakan. Setelah Allah menciptakan, Allah itu mengatur, sehingga apa saja yang bisa menjadi kelangsungan hidup kita, semuanya Allah yang tetapkan. Sehingga Allah menetapkan untuk kita minuman, demikian juga makanan, demikian juga udara, demikian juga semua. Bahkan kalian bisa menikah, pasangan hidup kalian siapa yang menetapkan, demikian juga kalian punya anak, siapa yang memberikan anak, semuanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang kita miliki. Maka itu semua nanti kita kembalikan kepada Allah Ta'ala, sehingga ketika kita itu nanti dibangkitkan dari kubur kita, seperti kita dilahirkan kembali. Nggak ada yang kita bisa bawa. Kenapa? Karena semua yang kita miliki itu semuanya milik kita, miliknya Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu. Allah Ta'ala mengatakan, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang, lahir dalam kondisi nggak punya pakaian kalian itu, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, pasti akan saya kabulkan, akan saya beri. Ya ibadi, kullukum a'id, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu miskin, nggak punya apa-apa kalian itu, kecuali orang-orang yang saya berikan rezeki, maka minta rezeki kepadaku, akan saya beri rezeki itu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu dulunya sesat, hidayah, kecuali orang-orang yang saya berikan hidayah, maka minta hidayah kepadaku, akan saya berikan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian berbuat dosa, kalian tahu saya menciptakan kalian, mengatur kalian, memberikan rezeki kepada kalian, tetapi malah kalian itu setiap hari berbuat dosa dan maksiat setiap harinya. Wa ana aghfiru lakum, dan saya mengampuni dosa kalian. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku, pasti akan saya ampuni kalian itu. Jadi intinya di sini itu kita meyakini bahwasanya Allah sebagai Rabb kita, yaitu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memiliki, sehingga semua alam semesta ini, semua apa yang ada di alam semesta itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah yang mengatur mereka, dan Allah yang menguasai mereka. Ini dinamakan dengan tauhid rububiyah. Ini nanti dinamakan dengan tauhid rububiyah, atau hak dinamakan dengan hak rububiyah Allah Ta'ala, ketuhanan Allah Ta'ala. Tapi tadi kita bahas sedikit bahwa tauhid ini keyakinan bahwasanya Allah itu sebagai zat Tuhan satu-satunya, tidak memasukkan orang itu ke dalam Islam, dan tidak memasukkan orang itu ke dalam surga, sampai dia setelah meyakini Allah sebagai Tuhan, dia menetapkan yang ketiga. Yang ketiga, yaitu konsekuensi kita beriman kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita mengimani tentang uluhiyah Allah Ta'ala, nanti dinamakan dengan tauhid uluhiyah, yaitu meyakini Allah sebagai zat yang berhak untuk disembah. Dan ini konsekuensi dari kita meyakini Allah sebagai Tuhan. Ketika kita sudah meyakini Allah sebagai Tuhan, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus menjadikan Allah sebagai sesembahan kita. Ini konsekuensinya. Kalau kita hanya meyakini Allah sebagai Tuhan saja, tapi kita tidak mau menjadikan Allah sebagai sesembahan, maka keyakinan itu tidak memasukkan kita ke dalam Islam. Jadi orang yang meyakini Allah sebagai Tuhan, orang itu belum Muslim. Dan orang itu pun belum masuk surga sampai dia menjadikan Allah sebagai sesembahan satu-satunya. Baru nanti dia itu bisa masuk Islam, dan dia itu bisa masuk ke dalam surga. Jadi yang di sini yang ketiga ini meyakini Allah sebagai ilah, meyakini Allah sebagai zat satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Dan ini yang membedakan antara tauhidnya Nabi Muhammad dan kesyirikan orang kafir Quraisy.
Maka tadi saya katakan tadi bahwasanya orang Quraisy sama Nabi Muhammad itu mereka sama dalam rububiyah Allah Ta'ala, ketuhanan Allah Ta'ala, mereka nggak berbeda. Sehingga apa, Nabi Muhammad meyakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur, memiliki, menguasai. Demikian juga orang kafir Quraisy pun sama, mereka meyakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur, menguasai, sama juga. Terus bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau orang Muslim, Nabi Muhammad itu, mereka ketika meyakini Allah sebagai Tuhan, maka harus kita jadikan Allah sebagai sesembahan. Sehingga kalau kita mau ibadah, maka kita menghambakan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang kafir Quraisy, mereka ketika meyakini Allah sebagai Tuhan, mereka tidak langsung beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi mereka beribadah dengan perantara-perantara yang dijadikan sebagai wasilah mereka. Siapa perantaranya? Perantaranya orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Sehingga mereka menyembahnya kuburan, mereka menyembah berhala, dinamakan dengan nama orang soleh yang meninggal. Tetapi mereka tidak meyakini bahwa berhala, kuburan itu bisa menciptakan dan menghidupkan. Tapi mereka meyakini tetap yang menciptakan, menghidupkan itu Allah. Tapi kita tidak langsung beribadah kepada Allah Ta'ala, karena kita itu banyak dosa. Hujahnya mereka seperti itu, dalilnya mereka, kita itu banyak dosa. Kalau kita beribadah langsung kepada Allah, Allah nggak kenal kita. Maka bagaimana caranya? Caranya kita itu mendekat kepada orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala, kepada para wali, kepada orang soleh, kepada para nabi yang meninggal dunia. Biarkan nanti ibadah kita itu yang menyampaikan kepada Allah itu mereka kita jadikan sebagai perantara. Akhirnya karena mereka itu menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah ini, sehingga berhala dijadikan sama dengan Allah dalam sifat sesembahan. Akhirnya mereka dijuluki Nabi Muhammad sebagai orang musyrik. Walaupun mereka tidak pernah meyakini bahwa berhala, bahwa patung, bahwa kuburan bisa menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Tapi ketika mereka itu memberikan ibadah mereka kepada berhala itu, tetap mereka itu dinamakan orang-orang yang musyrik. Sehingga perbedaan antara Nabi Muhammad dan orang kafir Quraisy itu nanti di sini. Dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan sama, tetapi yang berbeda itu dalam masalah ibadah. Dan uluhiyah ini yang memasukkan orang ke dalam Islam. Uluhiyah ini juga yang memasukkan orang ke dalam surga. Bahkan uluhiyah ini kalau dia baca, dia yakini sebelum dia mati, jaminan dia itu nanti akan masuk surga. Yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang luar biasa, syarat mutlak orang masuk Islam itu la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu pembahasannya masalah ibadah, bukan masalah ketuhanan. Oleh itu dulu pernah kita bahas panjang lebar bahwa menerjemahkan dengan la ilaha illallah itu dengan tiada Tuhan selain Allah itu salah fatal. Kenapa? Karena pembahasannya la ilaha illallah itu bukan masalah ketuhanan. Kalau seandainya la ilaha illallah itu sebagai syarat masuk Islam itu artinya ketuhanan, berarti orang kafir Quraisy pun mereka muslim. Berarti iblis pun mereka muslim, karena mereka meyakini Allah sebagai Tuhan. Tetapi yang dibahas masalah la ilaha illallah itu masalah beribadatan. Yaitu kalau Anda sudah meyakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mengatur, maka konsekuensinya Anda itu mau ibadah nggak sama Allah Ta'ala. Kalau Anda mau ibadah, ibadah Anda itulah yang menjadikan Anda itu masuk Islam. Tapi kalau dia itu meyakini enggak, saya yakin Allah itu sebagai Tuhan saya. Pertanyaan, Anda mau ibadah enggak? Saya enggak mau ibadah. Berarti apa? Berarti keyakinan Anda yang meyakini Allah sebagai Tuhan enggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Tetap Anda kalau mati neraka jahanam kekal selama-lamanya. Walaupun Anda masih meyakini Allah sebagai Tuhan, kan saya masih meyakini Allah sebagai Tuhan. Keyakinan Anda tidak memasukkan ke Islam, tidak memasukkan Anda ke surga sampai Anda mau ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Oleh itu di sini nanti di poin yang ketiga ini nanti yang membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Di sini yang membedakan antara orang ahli tauhid dan ahli syirik. Ini nanti di sini. Di sini juga yang membedakan antara aulia Allah dan aulia syaitan itu nanti di sini. Perbedaannya dalam masalah ibadah ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahun wahidun. Sesembahan kalian itu hanya satu sesembahan, yaitu Allah Ta'ala. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang berhak kalian sembah kecuali hanya Dia, yaitu Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah lah zat yang maha pengasih dan zat yang maha penyayang.
Oleh karena itu kalau kita membaca Al-Quran, nanti banyak sekali bantahan-bantahan Allah kepada orang-orang yang menjadikan berhala sebagai sesembahan. Di sini berarti kalau kita fahami itu berarti tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu, kalau ini kaidahnya itu, tauhid rububiyah itu mustalzimun li tauhidir rububiyah. Tauhid rububiyah, siapa yang meyakini Allah sebagai Tuhan, maka mengharuskan untuk meyakini Allah sebagai sesembahan. Kalau istilahnya kaidahnya namanya tauhidul rububiyah mustalzimun li tauhidir rububiyah uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Yaitu maksudnya apa? Kalau antum sudah meyakini Allah sebagai Tuhan, maka harus antum ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Yang aneh itu apa? Kamu meyakini Allah sebagai Tuhan, kok malah beribadahnya kepada berhala yang tidak menjadi Tuhan bagi kalian itu. Orang meyakini yang menciptakan siapa? Allah. Yang menghidupkan siapa? Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang mengatur alam semesta siapa? Allah. Tapi anehnya malah mintanya sama kuburan, malah mintanya kepada berhala. Kalau ditanya, berhala yang kalian datangi, yang kalian minta, yang kalian menyembelih di situ, kalian ngelap-ngelap berkahnya itu, berhala, kuburan, patung, itu bisa memberikan manfaat dan madharat nggak itu? Mereka mengatakan nggak bisa. Menciptakan kalian nggak bisa. Mereka bisa ngomong saja nggak bisa mereka itu. Tetapi anehnya kok kenapa malah ibadahnya diserahkan kepada mereka itu? Kenapa nggak diserahkan kepada Allah? Nah, ini jadi masalah. Oleh itu, kenapa orang kafir Quraisy itu dinamakan dengan jahiliyah? Mereka itu bodohnya itu kuadrat. Yaitu bodohnya itu apa? Mereka meyakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur, dan semua itu Allah Ta'ala, tetapi malah menyembahnya kepada berhala. Dan mereka tahu berhala itu nggak bisa menciptakan, menghidupkan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa mengatur, nggak bisa. Bahkan anehnya itu yang lebih parah lagi itu, bahkan terkadang mereka itu membuat berhalanya itu dari buah-buahan. Berhalanya itu dibuat dari buah kurma, disusun jadi sebuah bentuk, kemudian mereka sembah, setelah itu mereka makan. Tuhannya saja mereka makan, coba bayangkan itu, berhalanya mereka makan itu. Ini kan aneh sekali itu, apalagi orang-orang India yang lebih parah lagi. Orang India, sapi pun dijadikan sebagai Tuhan, disembah. Demikian juga sampai tikus disembah, dan itu banyak. Kuil-kuilnya itu macam-macam. Bahkan ada juga di India yang kemarin sempat rame dan aneh juga itu. Presiden Amerika pun jadikan Tuhan mereka itu. Jadi bikin patung kemudian mereka sujud. Itu di India ada orang seperti ini. Bahkan sampai yang lebih parah lagi itu apa? Sampai ada orang yang menjadikan WC sebagai Tuhan. Jadi Tuhannya itu dibentuk WC itu, kloset itu. Setelah itu mereka sujud kepada kloset itu. Berarti apa? Otaknya itu sudah, masa itu sudah otaknya ditaruh di mana itu? Mereka menghambakan diri kepada sesuatu yang hina itu. Di mata mereka saja hina itu. Sehingga apa? Sehingga disitulah syaitan bermain. Otaknya itu dirusak sama syaitan seperti itu. Maka kalau kita itu meyakini Allah sebagai yang menciptakan, menghidupkan, mengatur, memberikan rezeki, dan semuanya itu, maka hendaknya peribadatan kita, penghinaan diri kita, penghambaan diri kita itu hanya kita tujukan kepada Allah Ta'ala. Oleh itu ada kaidah namanya tauhid rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Orang yang menetapkan Allah sebagai Tuhan, maka konsekuensinya mengharuskan untuk menetapkan Allah sebagai sesembahan kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ini sebagai bukti siapa yang mengakui Allah sebagai Tuhan, maka harus beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan, ini ayat 21, 22 ini kalau kita baca Al-Quran, nanti silahkan baca Al-Quran itu, cari perintah Allah pertama dan larangan Allah pertama. Di surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah sebelumnya, surat Al-Fatihah itu tidak ada perintah Allah Ta'ala. Itu tidak ada perintah Allah, nggak ada larangan Allah Ta'ala. Di surat Al-Baqarah di ayat pertama itu nggak ada perintah dan larangan. Kita mendapatkan perintah Allah dan larangan Allah pertama kali itu di surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Ini perintah pertama.
Jadi kalau ditanya perintah pertama dalam Al-Quran itu apa? Perintah Allah untuk manusia semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah memerintahkan manusia semuanya untuk ibadah. Berarti apa? Perintah pertama itu apa? Perintah untuk ibadah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Tuhan kalian. Pertanyaan, kalau orang bertanya, wahai manusia sembahlah Tuhan kalian, kalau orang bertanya, lah kenapa saya harus menyembah Tuhan saya itu? Kenapa saya harus menyembah itu? Namanya menyembah itu kan menghinakan diri. Namanya menyembah itu kan menghambakan diri itu. Sehingga kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Saya mau beribadah itu kenapa alasannya itu? Nah, alasannya itu Allah menyebutkan ada banyak alasan. Yang pertama, alladzi khalaqakum. Alasan yang pertama, karena Allah yang menciptakan kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Yang menciptakan bapak ibu kalian, nenek moyang kalian itu Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama Allah menciptakan kalian, itu pasti, dan kalian gak ragu dalam masalah ini. Kenapa? Kalian sendiri gak mungkin menciptakan diri kalian sendiri. Allah yang mengatur, menciptakan kalian di perut ibu kalian itu Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah yang menciptakan cikal bakal kalian, yaitu siapa? Bapak, ibu, nenek, kakek, sampai nenek moyang kita semuanya itu Allah yang menciptakan. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Kalian sekarang berpijak di tanah yang Allah ciptakan. Tanah itu Allah yang menciptakan. Berarti apa? Sebagai hamparan kalian, sebagai pijakan kalian itu tanah yang Allah ciptakan. Wassama'a binaan, dan langit sebagai atap. Yang keempat, Allah telah menjadikan langit sebagai atap, sehingga kalian itu bisa melihat matahari, rembulan, bintang. Dengan matahari kalian bisa tersinari, akhirnya kehidupan kalian berlangsung. Kalau nggak ada matahari, hancur kehidupan kita itu. Bumi kalau nggak tersinar matahari, hancur. Dan indahnya lagi itu, Allah itu mengatur pas jaraknya antara matahari dan bumi itu pas. Jaraknya kalau terlalu dekat sedikit, kebakar, sehingga kalau terlalu dekat sedikit maka kepanasan sampai akhirnya kebakar semuanya itu. Kalau terlalu jauh sedikit, akhirnya apa? Bumi itu akan menjadi es, sehingga apa? Nggak bisa hidup kita tanpa matahari, nggak bisa hidup. Langit, dari semua yang ada di isinya langit itu semuanya Allah yang menciptakan. Wa anzala minas sama'i ma'an. Yang kelima, Allah yang menurunkan air hujan dari atas langit, yang dengan air hujan itu kalian bisa minum. Demikian juga tumbuhan-tumbuhan bisa hidup, kemudian kalian bisa makan buah-buahan, kalian bisa makan sayur-sayuran, itu karena Allah yang menurunkan air hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Kemudian yang keenam, Allah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dari bawah bumi sebagai rizki bagi kalian. Nah, berarti ada 6 ini, alasan ada 6. Kenapa kok kita itu hanya menyembah Allah Ta'ala? Ada 6. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, fala taj'alu lillahi andadan, maka kalian jangan sekali-kali menjadikan Allah sekutu dalam peribadatan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Yaitu kalian itu mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya Allah itu Tuhan kalian. Maka jangan sampai apa? Kalian tahu Allah sebagai Tuhan yang mengatur semua tadi ini 6 perkara itu, tetapi anehnya malah kita menghambakan diri kepada yang bukan Tuhan. Oleh itu, di antara para sahabat ketika jaya, orang-orang Arab yang beriman sama Nabi Muhammad kan jaya. Yang dulunya hina di matanya orang Romawi dan Persia hina. Ketika Islam itu kuat, akhirnya Islam itu masuk ke Romawi Persia. Sampai akhirnya delegasi Islam itu masuk ke sana. Akhirnya ditanya sama raja yang ketika itu diutus, utusan seorang muslim diutus sama Rasulullah SAW. Kata raja ini mengatakan, kenapa kalian itu kok dulu kalian itu nggak punya apa-apa, sekarang kamu berani datang ke saya minta-minta seperti ini tuh, pengen jajah, pengen memerangi kita ini. Kenapa kalian berani seperti ini? Akhirnya sahabatnya mengatakan, memang kita dulu hina. Kita dulu hina-hina. Kenapa? Karena kita menyembah kepada makhluk. Akhirnya datang kepada kita seorang nabi, akhrajana min ibadatil ibad ila rabbil ibad, ila ibadati rabbil ibad. Datang seorang nabi menyelamatkan kita dari peribadatan kepada makhluk, kemudian diselamatkan, kita dibebaskan belenggu ini. Setelah itu kita dibawa untuk beribadah kepada Tuhannya makhluk, sehingga kita bergantung kepada Allah, maka kita menjadi jaya kita ini.
Jadi maksudnya di sini itu, ketika kita itu percaya Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dan menghidupkan dan mematikan semuanya, maka kita itu harus menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita itu meyakini Allah sebagai Tuhan, malah kita beribadahnya bukan kepada Allah Ta'ala. Nah di sini awal mula kesyirikan itu, awal mula kebencian antara orang-orang kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad itu nanti di sini. Maka itu kalau kita perhatikan itu sejarah memang kesyirikan yang terjadi itu penyebab atau pembuka pintu kesyirikan itu karena mengagungkan orang soleh yang berlebihan. Dan itu awal masuk pintu kesyirikan. Awal masuk pintu kesyirikan itu di situ. Sejak kapan mulainya? Sejak zamannya Nabi Nuh. Sebab zamannya Nabi Nuh. Jadi antara zamannya Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu belum ada kesyirikan. Dan itu ada 10 kurun. Ada 10 abad tidak ada kesyirikan. Setelah itu datang kesyirikan di mana orang-orang itu mereka itu dipimpin sama 5 orang soleh. Ada 5 orang soleh yang memimpin mereka, mendakwai mereka, mengajari agama kepada mereka. Ketika 5 orang soleh itu meninggal dunia, maka masyarakat itu mengagungkan kuburannya, bikinkan patung sebagai monumen untuk mengenang jasa mereka. Generasi yang pertama bikin itu hanya untuk itu saja, bukan untuk menyembah. Tapi ketika generasi yang membuat itu mereka pada meninggal, datang generasi berikutnya, setelah itu datang generasi berikutnya, setelah itu syaitan akan masuk, setelah itu mengatakan nenek moyang kalian bikin patung itu karena untuk menyembahnya, karena patung itu hebat, bisa memberikan manfaat dan manfaat. Akhirnya berbondong-bondong manusia itu doa, demikian juga ibadah di kuburan itu, menganggap bahwasanya kuburan itu punya kehebatan. Akhirnya diutus Nabi Nuh kepada mereka, dan ketika Nabi Nuh mendakwahkan untuk kembali kepada Allah Ta'ala, mereka tidak terima, sampai akhirnya kalau Nabi Nuh itu berdakwah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka itu memasukkan jari mereka ke telinga mereka, wastaghshaw thiyabahum, dan menutup kepala mereka dengan kain mereka, baju mereka. Yaitu apa? Sama sekali gak pengen mendengar dakwahnya Nabi Nuh. Sampai akhirnya terakhir sudah gak ada yang beriman lagi. Akhirnya Nabi Nuh mendoakan kebinasan bagi mereka, sampai akhirnya binasa mereka, diazab oleh Allah dengan banjir bandang. Sampai akhirnya apa? Sampai kembali lagi zamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sampai bisa berhasil menghancurkan kesyirikan di negeri Arab, yang dimana waktu itu di Ka'bah saja ada 360 patung. Ada 360 patung, dan semuanya bisa dihancurkan oleh para sahabat sampai habis. Tapi setelah itu Rasulullah SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali umatku nanti di akhir zaman akan kembali lagi menyembah berhala. Dan sekarang sudah kita lihat, penyembahan kepada berhala sama, tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir Quraisy. Sama-sama pemuaranya, sama-sama muaranya pasti kuburan orang soleh. Dan itu bukan hanya orang zaman sekarang saja, itu sejak zaman dahulu. Dan sebenarnya itu peribadatan menyembah kepada kuburan orang soleh itu bukan kebiasaan Islam. Islam itu dari awal melarang ziarah kubur, hatta ziarah kubur pun dilarang, gak dibolehkan. Kenapa? Karena itu pintu kesyirikan sejak zaman dahulu. Akhirnya ketika Islam itu datang di awal-awal, namanya ziarah kubur itu diputus, totalitas ditutup, pintunya gak dibolehkan. Kenapa? Karena kesyirikan masih kuat, Islam masih lemah. Akhirnya ketika Islam itu sudah mulai kuat, kesyirikan sudah dihabiskan sama kaum muslimin, sudah habis kesyirikan di negeri Arab. Setelah itu baru sama Rasulullah dibolehkan ziarah kubur. Tapi diingatkan tujuannya apa? Maka Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Memang dahulu saya di awal-awal Islam itu melarang kalian secara total untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu pintu kesyirikan. Bukan hanya zaman sekarang, sejak zaman Nabi Nuh. Bayangkan Nabi Nuh itu nggak main-main itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, sekarang silakan fal'an fazuruha, sekarang silakan kalian ziarah kubur. Kenapa? Lah tujuannya itu fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat kalian, mengingatkan kematian kalian. Tetapi ketika zaman Rasulullah itu sudah dihabiskan semuanya itu. Syiar-syiar kesyirikan habis zaman Rasulullah SAW. Patung-patung dihabiskan, sampai ketika negeri Arab Mekah itu sudah dibersihkan, Ka'bah sudah bersih, sampai Rasulullah itu masuk Ka'bah, minta kunci Ka'bah, kemudian setelah itu masuk Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada gambar
Nabi Ibrahim sedang mengadu nasib, akhirnya disobek gambar itu, kemudian ada patung, dipotong kepalanya sama Rasulullah SAW sampai bersih. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ketika sudah selesai di Ka'bah, sudah bersih, Rasulullah mengatakan, man yurihni bidhil khilasah, siapa yang bisa membuat saya bahagia dengan menghancurkan patung Dzul Khulasah, patung yang paling besar setelah itu. Akhirnya Khalid bin Walid mengatakan, saya wahai Rasulullah, biarkan saya menghabiskan itu. Akhirnya dibikin sebuah kelompok perang, kemudian sama Khalid bin Walid datang ke Dzul Khulasah. Dzul Khulasah itu pohon besar, kemudian di bawahnya itu ada patung, kemudian sebelahnya itu ada kayak Ka'bah. Jadi ada rumah ibadah di mana orang itu biasa semedi, etikaf di situ. Dan orang kalau tidur di situ pasti mimpi yang aneh-aneh itu. Dapat wangsit, dapat apa-apa. Kenapa? Karena pohon itu syaitan isinya itu. Akhirnya ketika datang Khalid bin Walid, diusir semua orang yang ibadah di situ, diusir semuanya kocar-kacir, kemudian rumahnya dirobohkan, patungnya dipecah, setelah itu pohonnya ditebang. Ketika pohonnya mau ditebang, keluar jin-jin. Sampai akhirnya jin-jin itu pengen melawan Khalid bin Walid. Akhirnya sama Khalid mengusungkan pedangnya. Setelah itu Khalid mengatakan, kalau kalian tidak keluar, saya penggal leher kalian semuanya baik jin. Akhirnya jinnya ketakutan, lari semuanya. Setelah itu pohon yang besar itu dibakar sama Khalid bin Walid, kemudian ditebang. Setelah itu datang Khalid bin Walid kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, sudah saya hancurkan Dzul Khulasah itu. Maka Rasulullah, muka beliau itu berkaca-kaca, yaitu bahagia luar biasa itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, nanti umatku kembali lagi menyembah Dzul Khulasah kembali. Itu Dzul Khulasah itu nanti akan disembah. Bentuknya bisa macam-macam, bisa pohon, bisa kuburan, bisa batu, bisa tempat-tempat yang angker, sama saja. Dan akhirnya apa? Kembali lagi umat Islam itu ke situ lagi. Sedangkan sama sahabat itu, setiap pintu-pintu yang menunjukkan kesyirikan itu diputus. Pernah ada seorang itu pengen ketika haji itu pengen mengunjungi Gua Hira. Orang safar haji, setelah selesai haji pengen ke Gua Hira, ketemu dengan seorang sahabat. Akhirnya ditanya, mau kemana kalian itu? Maka mereka mengatakan, saya pengen ke Gua Hira. Akhirnya mengatakan, jangan, sudah pulang kalian itu. Karena saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Tidak boleh ditempuh sebuah perjalanan kecuali hanya untuk 3 masjid saja. Sedangkan yang lain tidak dibolehkan. Maka apa? Orang berjalan jauh sampai rehla, sampai safar, tujuannya untuk menghormati tempat, nggak ada kecuali 3 masjid. Kalau kita menghormati tempat, pengen mencari barokahnya tempat itu, sampai kita safar, naik bis bareng-bareng, sampai perjalanan capek, itu tidak dibolehkan, kecuali untuk 3 masjid. Apalagi zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab paling keras dalam masalah ini. Umar bin Khattab paling keras ketika melihat orang-orang di Ka'bah itu, mereka itu pada rebutan cium Hajar Aswad dan meyakini siapa yang mencium Hajar Aswad atau bisa memegangnya, itu nanti semua permintaan mereka dikabulkan. Akhirnya apa? Umar bin Khattab ketika haji, beliau itu ketika haji itu, karena beliau khalifah itu punya prajurit, akhirnya apa? Beliau itu punya tempat yang kosong, yaitu dikosongkan Hajar Aswad itu. Nah, ketika di depan Hajar Aswad, beliau ngomong keras sekali itu, dan hadisnya sahih dikeluarkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan, ya Hajar, wahai Hajar Aswad, inni a'lamu annaki hajar. Saya itu sangat tahu kamu itu cuma batu. La tanfa wa la tadur, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Setelah itu beliau mengatakan, laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaki ma qabbaltuki. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, jika bukan karena Rasulullah, saya melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan sudi mencium kamu itu. Kamu itu cuma batu, nggak bisa memberikan manfaat dan madarat. Saya mencium kamu, bukan kamu itu hebat, bukan wahai Hajar Aswad itu. Saya mencium kamu karena saya itu melihat Rasulullah SAW itu mencium kamu. Saya mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi kalau seandainya Rasulullah itu nggak mencium kamu, saya pun nggak sudi mencium batu yang seperti ini. Supaya apa? Umar bin Khattab seperti ini, supaya orang itu faham. Orang mencium Hajar Aswad itu karena mengikuti sunnah, bukan karena ada sesuatu di balik itu, yaitu dikabulkan doanya, kemudian nanti ini. Nah, ini jadi masalah. Suatu ketika juga Umar bin Khattab itu pernah melihat orang-orang itu pada kumpul di pohon namanya Syajaratul Ridwan, di mana pohon itu dulu pernah para sahabat itu dibaiat sama Rasulullah dengan baiat namanya Baiatur Ridwan. Orang pada datang ke pohon itu, ngelap-ngelap pohonnya, ngambil daunnya dibawa pulang, kemudian dikerik kulitnya pohon itu dikerik dibawa pulang karena menganggap ini barokah. Sama Umar ditebang sama Umar bin Khattab.
Supaya apa? Supaya tidak ada lagi pohon yang dijadikan kesyirikan seperti ini. Suatu ketika Umar bin Khattab menaklukkan sebuah negeri, negerinya orang Kristen. Di negeri itu, di kota itu ada kuburan seorang nabi. Ada kuburan seorang nabi, namanya Nabi Daniel. Terkenal sekali itu. Sehingga orang-orang Kristen itu pada ziarah ke sana, ngelap berkah, kemudian minta berdoa dan yang lainnya. Malam hari sama Umar, kuburannya dibongkar. Tidak ada orang tahu kecuali Umar sama beberapa prajurit saja. Dibongkar, kemudian ketika dibongkar mendapatkan jasadnya masih utuh. Sama Umar dicium. Dia mengatakan, kalau memang kamu seorang nabi, pasti kamu itu nggak mungkin dimakan jasad kamu sama tanah, karena nabi itu nggak mungkin dimakan jasadnya itu. Setelah itu sama Umar disembunyikan, dikuburkan di tempat yang nggak ada yang tahu. Setelah itu Umar membuat 12 kuburan palsu. Akhirnya ketika bangun, orang-orang itu pada bangun mereka itu pagi harinya pergi ke kuburan, ada 12 kuburan. Akhirnya bingung mereka itu, ini mana kuburan yang asli itu? Akhirnya apa? Mengatakan ini kuburan semuanya palsu, nggak ada yang benar itu. Akhirnya apa? Orang sudah nggak mau lagi ke sana. Setelah itu apa? Disingkirkan semua kuburannya, dan kuburan Nabi sudah nggak ada yang tahu lagi. Kenapa? Karena kesyirikan itu dari situ. Kuburan Nabi, demikian juga kuburan orang soleh, itu yang menjadi sumber-sumber kesyirikan. Oleh itu Rasulullah SAW sampai beliau sebelum meninggal dunia itu berdoa. Rasulullah SAW tahu jika nabi-nabi dan orang-orang soleh zaman itu dijadikan berhala kuburannya itu, maka Rasulullah berdoa sebelum meninggal dunia dan dikabulkan. Rasulullah SAW mengatakan dalam doa beliau, Rabbi la taj'al qabri wathanan yu'bad, Tuhanku janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dan diantara bentuk pengabulan Allah kepada doanya Rasulullah, dijadikan pemerintah Saudi Arabia itu yang ngurusi kuburnya Rasulullah SAW. Sehingga apa? Kuburnya Rasulullah aman, dijaga sama polisi, nggak ada orang yang bisa masuk, tidak ada orang yang bisa berdoa di situ, nggak bisa. Setiap orang lewat kuburnya Rasulullah diusir sama polisi itu, ayo roh, ayo cepat jalan. Nggak ada lagi orang yang ngelap, nggak bisa itu. Coba kalau seandainya itu kuburnya Rasul itu di Indonesia, itu kayak apa itu? Ngerinya itu kayak apa itu? Wong kuburan bukan nabi, bukan orang soleh, bahkan kuburan nggak tahu kuburan siapa saja itu. Luar biasa di Indonesia itu kan itu. Kita padahal nggak tahu itu kuburan siapa itu. Tiba-tiba ada kuburan, masya Allah, orang bisa rame, bludak orang datang ke sana itu. Apalagi kuburannya Nabi kayak apa gitu. Alhamdulillah Allah kabulkan doanya Rasulullah yang menjaga itu pemerintah Saudi Arabia. Walaupun pemerintah Saudi Arabia dicaci sebagai Wahabilah atau apa saja, tetapi alhamdulillah karena doanya Rasulullah dikabulkan. Sehingga kesyirikan di Saudi Arabia tertutup. Sehingga pintu-pintu kesyirikan nggak ada. Namanya semua pintu-pintu kesyirikan dijaga sama polisi di sana itu, sehingga aman. Nah, jadi intinya kesyirikan itu nanti semua kembali ke sini, kembali kepada tauhid uluhiyah ini. Makanya membedakan antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy itu masalah tauhid uluhiyah. Kalau kita itu meyakini ini dan kita itu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, maka kita muslim. Apalagi kalau kita meninggal dunia di atas kalimat la ilaha illallah itu, maka kita itu dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Sampai di sini pembahasan kita. Nanti tinggal yang keempat, iman kepada Allah. Poin yang keempat, beriman kepada nama dan sifat. Nanti akan kita jelaskan pertemuan berikutnya. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.